Inilah sekilas pemaparan materi tentang social learning theory atau teori belajar sosial yang dipelopori oleh Albert Bandura. Selamat menyaksikan. Bandura merupakan salah satu tokoh psikologi kelahiran Kanada 4 Desember 1925. Beliau sangat terkenal dengan eksperimen boneka bobonya, yaitu teori belajar sosial atau social learning theory. Social learning theory atau teori belajar sosial adalah suatu proses belajar tentang tingkah laku di mana mengamati bahkan meniru suatu pola perilaku orang lain. Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa kita belajar dari interaksi kita dengan orang lain dalam konteks sosial. Secara terpisah, dengan mengamati perilaku orang lain, orang mengembangkan perilaku serupa. Setelah mengamati perilaku orang lain, orang meniru perilaku tersebut, dan terutama jika pengalaman pengamatan mereka positif yang terkait dengan perilaku yang diamati. Teori social learning ini juga disebut dengan nama observational learning. Seperti yang ditekankan oleh Albert Bandura, manusia tidaklah berfungsi bila sendirian. Sebagai makhluk sosial, mereka mengamati perilaku orang lain dan kesempatan-kesempatan tertentu ketika perilaku tersebut dibalas, diabaikan, atau dihukum. Dengan demikian, mereka dapat mengambil manfaat dari konsekuensi-konsekuensi yang diamati tersebut di samping dari pengalaman-pengalaman langsung. Kognitif sosial atau social cognitive theory yang dikemukakan oleh Albert Bandura menyatakan bahwa faktor sosial dan kognitif serta faktor perilaku sangat memainkan peran penting dalam pembelajaran. Bandura mengembangkan model deterministik respektoral yang terdiri dari 3 faktor utama, yaitu person atau kognitif, lingkungan, dan perilaku. Teori belajar sosial atau social learning theory oleh Bandura menekankan bahwa kondisi lingkungan dapat memberikan dan memelihara respon-respon tertentu pada diri seseorang. Asumsi dasar dari teori ini yaitu sebagian besar tingkah laku individu diperoleh dari hasil belajar melalui pengamatan atas tingkah laku yang ditampilkan oleh individu-individu lain yang menjadi model. Menurut Bandura, ada 4 tahapan proses mediasi dalam social learning theory. Yang pertama, perhatian, di mana di sini individu cenderung memperhatikan tingkah laku model untuk dapat mempelajarinya. Yang kedua yaitu pengingat, yaitu individu yang sedang belajar harus merekam peristiwa yang ingin ia tiru dalam sistem ingatannya. Dan yang ketiga, setelah mengetahui atau mempelajari suatu tingkah laku, individu juga cenderung menunjukkan kemampuannya atau menghasilkan kembali apa yang ia ingat dalam bentuk tingkah laku. Dan yang terakhir yaitu motivasi, di mana motivasi merupakan penggerak individu untuk terus melakukan sesuatu. Selain keempat aspek di atas, Bandura juga menjelaskan bahwa proses peniruan lebih mudah akan terjadi pada diri seseorang jika di dalam diri seseorang itu ada efikasi diri dan regulasi diri yang sangat baik. Kita mengetahui sendiri bahwa banyak sekali tayangan-tayangan di televisi ataupun media sosial yang menayangkan adegan yang berkonten negatif. Lantas, apakah kekerasan di media mempengaruhi agresivitas? Perlu diingat bahwa anak-anak belum bisa membedakan baik dan buruk. Tentunya, tayangan kekerasan bisa saja meningkatkan gairah pikiran dan perasaan terkait dengan agresi, sehingga memberi pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku agresif pada anak-anak. Dari cuplikan video yang sudah ditayangkan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa paparan video game kekerasan baik itu di media sosial ataupun di media lainnya dapat meningkatkan gairah psikologi seseorang dan pikiran serta perasaan yang terkait dengan proses agresi. Social learning ini bukanlah sebuah perilaku yang bisa kita bendung. Ini adalah proses yang sebenarnya alami. Buktinya anak-anak saja banyak yang melakukannya. Dan perlu kita ingat bahwa anak-anak bisa membedakan mana yang
baik dan mana yang buruk. Konteks sosial teori, peran seorang jiwa sangat diperlukan, terutama dalam pemberian contoh perilaku yang positif seperti seorang pasien jiwa yang mengamati seorang perawat yang memberikan token ekonomi atau reward kepada pasien jiwa lainnya yang rajin membersihkan diri. Otomatis ketika seorang pasien jiwa yang lain ikut mengamati, jelas akan mengingat kejadian tersebut, sehingga pasien tersebut bisa mempelajari hubungan antara rajin membersihkan diri dengan mendapatkan hadiah melalui pengalaman langsung. Otomatis pasien tersebut belajar dari pasien yang lain bahwa dengan rajin membersihkan diri maka akan mendapatkan hadiah, dan ini berfungsi sebagai penguatan positif.